Udah gua share nih ke grup. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, sama-sama. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apa. Kau bisa runtuhkan jalan, kan ku temukan jalan yang lain. Bila ku kehalangan, tiada satu pun jelasku akan manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, manusia kuat. Itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita, kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa, dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri, kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada satu tidak, ku pasti bisa, dan ku coba lagi, ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa.
aku pasti bisa. Dan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Dan ku tajam mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi ditemani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang mungkin, ku pasti bisa. Ku pasti bisa. Cek. Halo teman-teman semuanya. Selamat siang. Semoga kita semua selalu sehat selalu ya. Acara kita nanti mulai jam 1 siang teman-teman. Oh ya, sebelumnya suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas, Kak. Jelas banget, Kak. Oke, baik. Oh ya teman-teman, sedikit mengingatkan ya, seperti kemarin untuk link feedback untuk teman-teman nanti dikirim di akhir acara. Jadi nanti ikutin acara ini sampai selesai dan nanti akan dikirim linknya melalui kolom chat di Zoom, teman-teman. Dan tentunya teman-teman, pada sesi kedua ini atau sesi yang terakhir ini, kita akan membahas dan juga mendengarkan motivasi bersama-sama dari seorang tokoh, yaitu Duta Pendidikan Provinsi Banten, yang dimana beliau ini memiliki ataupun mempunyai prestasi yang sangat luar biasa, teman-teman. Jadi teman-teman ini jangan lupa disimak dan juga diperhatikan. Siapa tahu nanti teman-teman ada yang mau jadi seperti Kak Safti ini nih. Jadi seorang duta pendidikan untuk menyinari dunia pendidikan terkhususnya di daerah teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sepertinya udah jam 1 siang nih di daerah saya. Untuk panitia, apakah udah siap? Dari teman-teman? Ini langsung mulai aja, Kak. Ya, langsung aja. Kecil. Ya, berhubung Kak Sabti udah join juga. Udah ada di room. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Binasta'in wala umuriddin waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa juga salawat serta salam junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman terang-benderang sampai saat ini. Oke. Sekarang
Oke. Oke, teman-teman semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita di Zoom ini. Semoga di materi kedua ini bisa menambah ilmu juga, bisa bermanfaat juga bagi kita yang di depannya. Oke, karena berhubung waktu, jadi kita langsung aja untuk acara yang pertama. Kita langsung pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Faisal Helmi. Dr. Damat, kami persilakan. Kemarin surat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Masya Allah, tabarakallah. Indah sekali bacaan Al-Quran dari Ananda Faisal Helmi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan mendapat pahala dan bisa masuk surga. Amin. Oke, sebelum saya serahkan kepada moderator, akan ada sambutan dari Kepala Sekolah SMA IT 8 Cendekia, yaitu Ibu Loli. Waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Ibu Loli, Bu Loli.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Ibu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar education. Mudah-mudahan kita akan memberikan motivasi untuk kita semua menjadi lebih lagi dalam menjalankan amanah di dalam pendidikan ya, untuk pendidikan yang lebih baik lagi di tingkat yang selanjutnya. Tak lupa pula salawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa istiqomah dan bisa memberikan prestasi yang terbaik sehingga Islam bangga dengan kita. Baik teman-teman sekalian, webinar education, terima kasih banyak buat teman-teman SMA ITELA dan Dikia yang sudah menggagas acara ini. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir kali ya. Insya Allah kita berharap ada edisi-edisi selanjutnya. Ini adalah sebagai suatu awalan yang baik untuk kemudian kita melakukannya secara konsisten. Dan terima kasih juga kepada kakak yang menjadi pembicara pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sharing kepada teman-teman sehingga teman-teman bisa motivasi dan peserta yang mengikuti kegiatan pada siang hari ini semoga mendapatkan ilmu, mendapatkan motivasi, dan semoga acara kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih buat semuanya yang sudah berpartisipasi. Selamat menikmati webinar kita pada siang hari ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Loli sambutannya. Selamat datang juga untuk Kak Safitri. Oke, untuk mempersingkat waktu, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Oke, baik. Sebelumnya suara saya jelas nggak, teman-teman? Alhamdulillah jelas. Jelas. Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih tentunya juga kepada MC, kepada Saudara Alvin, yang telah memberikan kesempatan kepada saya selaku moderator yang memimpin diskusi kita pada siang hari ini. Semoga sampai acara selesai semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Baik, teman-teman, sebelumnya saya buka dengan sebuah salam yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya, dan salam sejahtera untuk kita semua, serta salam sehat tentunya. Semoga di siang hari ini kita semua selalu diberikan kesehatan selalu, dan juga dimudahkan segala urusannya, terutama teman-teman mungkin yang sedang berkuliah, semoga dimudahkan ujiannya, dan juga teman-teman yang sedang bersekolah di SMA atau mungkin SMK atau mungkin SMP, semoga dimudahkan sekolahnya dan juga cepat-cepat diberikan sekolah tatap muka. Amin. Baik, tentunya juga saya ucapkan juga terima kasih yang pertama tentunya kepada narasumber kita, yaitu kepada Kak Sapti Nur Safitri yang telah menyediakan waktunya dan juga bekerja sama untuk menjadi narasumber tentunya. Menjadi narasumber pada acara webinar edukasi siang hari ini, teman-teman. Dan juga saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman panitia, teman-teman dari SMA ITEL Atansa Cendekia. Semoga teman-teman semuanya yang menjadi panitia, semoga bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan juga bisa memberikan acara-acara yang lebih baik tentunya untuk teman-teman dan juga semuanya yang ada di sini. Dan juga yang terakhir adalah terima kasih kepada para peserta, kepada teman-teman semuanya yang telah menyediakan waktunya untuk join di acara webinar edukasi siang hari ini, yang dimana tentunya mungkin pada siang hari ini merupakan waktu yang sangat berat ya teman-teman. Merupakan waktu yang memberikan gravitasi yang sangat berat untuk membawa kita
tempat yaitu kasur untuk kita istirahat. Namun pada siang hari ini teman-teman memberanikan dirinya untuk melawan gravitasi tersebut untuk hadir di Zoom ini untuk menerima motivasi dari narasumber kita. Semoga niat teman-teman dinilai ibadah dan juga memberikan manfaat tentunya. Amin. Oke, baik teman-teman. Pada siang hari ini yaitu sesi kedua dari webinar edukasi yang akan membahas tentang atau bertemakan yaitu belajar daring tetap asik dan juga prestatif. Jadi teman-teman, sebelum kita masuk kepada materi, kepada narasumber kita harus tahu nih teman-teman, bahwasanya kenapa kita membahas tema ini? Tentunya karena kondisi saat ini seperti yang teman-teman semua rasakan, yaitu belajar daring atau kuliah daring secara online melalui aplikasi seperti ini memiliki keuntungan dan juga kerugian teman-teman. Mungkin kalau kerugiannya seperti yang teman-teman rasakan, teman-teman memiliki atau merasakan cepat jenuh atau mungkin pusing karena terlalu sering berdiri di depan layar. Atau mungkin tidak bersemangat karena tidak bertemu dengan teman-teman, tidak bisa ngobrol secara langsung dan sebagainya. Namun juga tentunya belajar daring ini memiliki berbagai macam keuntungan. Jadi kita harus bisa menyesuaikan diri kita ini supaya meskipun belajar online, kita harus bisa tetap bersemangat teman-teman. Nah jadi untuk mengetahui bagaimana caranya supaya kita tetap bisa asik belajar online dan juga tetap memiliki prestasi tentunya, kita akan mendengarkan secara langsung dan juga mendengarkan motivasi dari Kak Sakti selaku yaitu Duta Pendidikan Banten Provinsi Banten yang dimana Kak Sakti ini memiliki berbagai macam prestasi tentunya. Tapi sebelum itu kita langsung saja kita panggil narasumber kita dulu yaitu Kak Sakti Nur Safitri. Selamat siang Kak Sakti. Siang Irfan. Siang teman-teman. Halo Kak Sakti. Gimana kabarnya Kak? Halo. Kabarnya gimana Kak? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Alhamdulillah. Bahagia terus ya Kak? Sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke baik Kak. Bahagia harus. Ya tentu dong, supaya imun kita tetap terjaga Kak. Oke baik teman-teman. Beliau sudah hadir di antara kita semuanya. Tapi sebelum kita masuk, saya akan membacakan sedikit hal-hal mengenai Kak Sakti ini. Jadi teman-teman, Kak Sakti ini atau dengan nama panjang yaitu Kak Sakti Nur Safitri, Kak Sakti ini memiliki atau mendapatkan prestasi yaitu yang pertama sebagai Duta Humas UIN Jakarta dan juga mendapatkan yaitu Ethos ID Scholarship Awarded atau beasiswa Ethos ID dan juga memiliki atau mendapatkan menang dalam sebuah kompetisi yaitu juara 3 runner up Putri Pendidikan Provinsi Banten 2019. Nah, teman-teman tadi kita sudah mengenal sedikit mengenai prestasi dari Kak Sakti ini. Tentunya memiliki masih banyak lagi ya prestasinya, namun kita akan langsung saja tanpa mempersingkat waktu lagi, kita akan serahkan kepada Kak Sakti sebagai narasumber untuk menyampaikan materinya. Kepada Kak Sakti dipersilahkan. Oke, suara saya jelas nggak Irfan? Putus-putus nggak? Jelas Kak? Jelas, oke, alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilakan. Apa kabar teman-teman semuanya nih? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bahagia ya tentunya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih sama teman-teman dari SMA IT Latansa Cendikia yang sudah memberikan kesempatan kepada saya tentunya untuk sharing bersama teman-teman yang ada di ruang Zoom ini. Boleh tahu dong ini dari mana aja ya kira-kira? Dari mana aja teman-teman? Dari Jawa Tengah. Dari mana? Wah, dari Jawa Tengah ya.
Dari Tangerang, Kak. Tangerang, oke. Tangerang. Ya, wah senang sekali ya, ternyata ada juga beberapa teman-teman dari luar Latansa Cendekia ya, luar biasa sekali. Terima kasih sudah bergabung. Oke, tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Irfan, nama saya Safti Nur Savitri, teman-teman boleh manggil saya Safti atau Kak Safti. Saya asli Jawa, Jawa Tengah ya, Purwokerto. Lahir di Jakarta, tapi udah lama tinggal di Bekasi bersama orang tua. Dan saat ini saya masih tercatat sebagai mahasiswi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Pendidikan Guru MI, masuk ke semester 6. Nah, kalau teman-teman mau nanya-nanya seputar UIN Jakarta, beasiswa, atau sharing yang lainnya, teman-teman bisa chat aja langsung saya di IG saya, di Instagram saya, di @saptins, karena saya terbiasa balas yang berkaitan dengan sharing di DM Instagram saya. Dan teman-teman juga boleh nih mengupload keseruan webinar kita pada hari ini di story Instagram teman-teman dan tag ke Instagram saya, supaya bisa saya apresiasi dengan cara merepost story Instagram teman-teman semua. Oke, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya akan menyampaikan apa yang ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Next. Tapi sebelum itu saya ingin teman-teman mengkosongkan gelas terlebih dahulu. Mengapa? Karena gelas kosong tersebut untuk menampung hal-hal bermanfaat yang sudah teman-teman dapatkan di webinar kita kali ini yang selanjutnya akan teman-teman terapkan di kehidupan nyata. Oke, next. Next, Kak Irfan. Nah, berkaitan dengan tema kita, belajar daring asik dan prestatif. Menurut saya ini relate sekali dengan kata-kata yang ada di layar Zoom teman-teman saat ini. Di satu sisi kita akan terus menuntut ilmu karena selain kebutuhan, ternyata menuntut ilmu itu merupakan sebuah kewajiban dan ibadah. Lalu di sisi lain, kita juga diharapkan untuk terus berprestasi, karena itu bisa kita jadikan jalan dakwah kita. Loh, apa hubungannya gitu kan? Ya, karena ketika kita berprestasi di bidang apapun yang kita tekuni, maka kita akan lebih mudah menyampaikan suatu hal kebaikan kepada orang lain. Contohnya ketika saya saat ini sedang berbicara di hadapan teman-teman semua, pasti ada faktor yang membuat akhirnya panitia mengundang saya di sini ya. Mungkin karena panitia melihat rekam jejak pencapaian saya yang berkaitan dengan tema webinar kita, sehingga Allah gerakan hati panitia untuk mengundang saya sampai bisa berbagi di sini bersama teman-teman semua. Nah, inilah yang dimaksud dari berprestasi adalah dakwah. Lalu ada juga seseorang yang ahli desain, dia mengikuti lomba-lomba poster yang memuat kata-kata kebaikan. Nah, itu juga yang dimaksud dari berprestasi adalah dakwah. So, untuk awalan kata-kata ini sangat pas untuk dijadikan landasan bagi kita, agar senantiasa menuntut ilmu dan berusaha agar terus berprestasi. Oke, lanjut. Ya, the power of dream. Tidak hanya soal meraih prestasi, namun semua hal-hal besar yang tentunya berasal dari mimpi yang kita sering ya dengar kata-kata manusia akan tetap hidup jika dalam dirinya masih ada harapan dan mimpi. Nah, itulah mengapa saya tulis the power of dream. Ketika kita mempunyai suatu mimpi yang besar atau harapan yang ingin kita raih, maka pasti kita akan lebih semangat dalam menjalankan suatu hal. So, mulai saat ini teman-teman harus punya narasi mimpi, tulis apapun mimpi teman-teman, tidak usah pedulikan kalau ada orang yang bilang, ah mimpimu tuh ketinggian gitu ya. Bukan mimpi kita yang ketinggian, mungkin pikiran mereka yang terlalu rendah. Maka bermimpilah setinggi-tingginya, ucapkan dalam setiap doa dan maksimalkan upayamu dalam berusaha. Siapa tahu semesta memberikan dukungannya hingga mimpi-mimpimu bisa jadi nyata. Next.
Next, Irfan. Nah, Kak, tapi gimana dong untuk kita yang udah berusaha meraih mimpi-mimpi, tapi gagal terus gitu kan? Wah, ini nggak apa-apa teman-teman, karena setiap orang punya jatah gagal. Maka habiskan jatah gagal kita masih muda. Dan nyatanya, kegagalan itu buruk apa yang ada di pikiran kita loh. Pengalaman gagal bisa jadi suatu pengalaman yang berharga, sehingga kita tidak mungkin melakukan kesalahan yang sama. Terbentur, maka akan terbentur. Lanjut. Terus gimana Kak supaya kita bisa merasa belajar kita tuh tetap asik, nggak ngebosenin, dan tetap produktif pastinya biar bisa berprestasi walaupun sekarang masih apa-apanya serba daring. Yang pertama teman-teman harus getting ready atau bersiap-siap. Coba deh, setiap pagi kita bangun, biasakan untuk langsung mandi dan bersiap untuk mengikuti sekolah atau kuliah online. Memakai pakaian yang rapi, guna membangun aura positif, sehingga kita bisa lebih bersemangat dan lebih produktif di hari itu. Dan ya, jangan lupa untuk makan makanan penambah imun, seperti buah dan sayuran, berolahraga secara rutin, seperti melakukan senam ringan di rumah untuk menjaga kesehatan fisik. Lalu yang kedua ada build atmosphere atau membangun suasana belajar yang nyaman tentunya. Caranya kita bisa menyiapkan ruang belajar kita sendiri, walaupun banyak banget godaan kita untuk ngerjain apa-apanya itu di tempat tidur ya. Tapi kalau saya pribadi melakukan aktivitas di tempat tidur itu justru bawaannya mengantuk, atau malah jadi pengennya tuh nonton spoiler di YouTube, buka-buka sosial media sambil rebahan gitu kan. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, baiknya kita menyiapkan ruang belajar kita sendiri. Tidak harus besar, kita juga bisa memanfaatkan space yang ada yang penting cukup dan nyaman bagi kita. Ini penting banget untuk meningkatkan mood kita dalam belajar online atau mengerjakan tugas-tugas. Lalu yang ketiga ada buat schedule, set your goals. Bikin jadwal harian apa yang ingin teman-teman lakukan, karena terkadang kalau kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan, hasilnya kita jadi nggak ngapa-ngapain. Maka buat target harian kita, boleh juga target mingguan, bulanan, atau tahunan, dan jadikan target-target itu motivasi, supaya kita bisa nih mencapai apa yang kita inginkan. Dan yang keempat ada learn new skill, find a hobby. Tidak ada kata bosan, gunakan waktu yang kita miliki untuk belajar skill baru, untuk menumbuhkan hobi-hobi baru, misalkan menulis, membaca, mengikuti webinar-webinar yang banyak banget tentunya, dan mengikuti perlombaan-perlombaan online sesuai minat dan bakat kita. Stay active, do something fun together. Dan yang kelima ada take a break. Walaupun sebenarnya saya sendiri justru merasa online ini lebih padat ya aktivitasnya daripada offline. Tidak jarang saya mengisi acara satu dengan acara yang lainnya itu waktu yang berdekatan. Ditambah lagi rapat-rapat dan mengurus acara-acara di organisasi, belum lagi tugas kuliah juga ya yang tak terhingga. Mungkin teman-teman di sini juga sama mengalami hal tersebut. Namun karena kita bukan robot nih teman-teman, jadi kita pasti butuh istirahat, butuh hiburan. Trust me, we all need to recharge gitu ya. So, luangkan waktu untuk itu supaya ketika kita akan memulai kegiatan kembali, kita bisa lebih fresh. Dan jika teman-teman punya kegiatan yang mengharuskan teman-teman untuk keluar, kayak misalkan saya tadi sebelum mengisi acara ini, saya ini dulu ya, MC dulu di acara wedding. Nah, teman-teman harus tetap perhatikan protokol kesehatan. Pakai masker, membawa hand sanitizer, dan mencuci tangan. Nah, itu dia beberapa tips dari saya agar mungkin teman belajarnya itu asik, tetap produktif, berprestasi, meskipun apa-apanya masih daring. Karena apa? Next. Karena kita pemuda yang sebaiknya berperan, bukan baperan. Pemuda yang visioner, memiliki tujuan hidup yang jelas, serta pemuda yang kontributif, yang dapat memberikan kontribusi untuk umat manusia dan bermanfaat bagi sesama. Oke, cukup yang saya sampaikan dan saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Kak Sapti tadi atas materi yang sangat luar biasa, tentunya padat dan jelas sekali. Semoga materi Kak Sapti ini bisa memberikan
motivasi dan juga semangat baru buat teman-teman semuanya. Tadi seperti yang Kak Sapti bilang, di mana kita harus bisa ya Kak ya, menyesuaikan diri kita ini, aktivitas kita ini untuk bisa yang namanya tetap produktif ya Kak di belajar online ini. Karena saya merasakan juga bagaimana kegiatan organisasi atau mungkin aktivitas kita, olahraga dan sebagainya, ketika kita sandingkan dengan belajar online itu terkadang cukup mengganggu ya Kak, karena kita belum terbiasa juga kan. Namun makin ke sini alhamdulillah udah terbiasa, jadi mungkin kita membutuhkan waktu ya Kak ya, membutuhkan waktu untuk bisa terbiasa tentunya. Jadi jangan cepat yang namanya merasa jenuh. Karena jenuh itu wajar, tapi yang nggak wajar itu adalah tetap berada di zona jenuh tersebut, tapi harus keluar, harus lebih semangat lagi. Oke baik, teman-teman langsung aja nih, kalau kita buka yaitu sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan untuk bertanya di kolom chat Zoom. Ya, teman-teman bisa langsung mengajukan pertanyaannya kepada Kak Sapti Nur Safitri. Oh ya teman-teman, sedikit mengingatkan nih, tadi kembali untuk link feedback-nya akan dikirim di kolom chat Zoom ya. Jadi nanti teman-teman disimak materinya dan juga diskusinya sampai selesai. Nanti akan diberikan di akhir sesi untuk link feedback-nya. Dan sekarang kita langsung masuk ke diskusi tentunya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk langsung memberikan pertanyaannya kepada Kak Sapti Nur Safitri melalui kolom chat Zoom. Atau mungkin ingin mengajukan pertanyaan secara langsung juga bisa dengan menyalakan kameranya dan juga menyalakan audionya teman-teman. Ini udah ada nih yang nanya privat ya. Ngirim pertanyaan privat ke saya, Iman. Suara saya putus-putus ya? Enggak kok, Kak. Enggak. Oke. Ini udah ada, boleh langsung saya jawab. Kalau Irfan mau bertanya, mau itu dulu, dibacakan dulu boleh? Ya. Langsung jawab. Oke, udah ada pertanyaan nih satu. Saya bacakan ya, Kak. Oke, baik. Sebelumnya pertanyaan ini dari Kak Dini. Oh, mungkin ini menjadi ini kayak problem yang paling sering terjadi ya. Oke, Sapti bisa. Irfan, maaf. Tadi Teman-teman, suara saya enggak, teman-teman? Iya Kak, suaranya putus-putus. Apakah udah jelas? Sedikit masih putus-putus. Tunggu sebentar, ini headsetnya ada bermasalah sedikit.
Bagaimana teman-teman? Apakah jelas? Jelas, Sudah jelas. jelas, Kak. Sudah jelas, Kak. Oke, baik. Maaf ya tadi ada kendala tadi. Oke, saya bacakan ulang ke pertanyaannya ke Sabti yang pertama. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu dari dipersilakan Kak Sabti. Oke. Ini ada pertanyaan dari Randy Maulana yang privat ke saya nih, Kak, bagaimana caranya agar kita menghindari sifat malas? Lalu ada juga nih rasa bosan, tiba-tiba datang jenuh berlebihan. Di sifat malas. Lalu ada juga nih, nah, jadi untuk ataupun bosan itu tadi sudah saya sebutkan juga ya, bahwasannya teman-teman harus memiliki motivasi. Nah, motivasinya itu bisa dari teman-teman ingat-ingat mimpi-mimpi teman-teman itu apa saja, dan makanya tadi sudah bilang tulis teman-teman sekalian. Nah, itu sangat ampuh ya untuk mengatasi rasa bosan atau rasa malas kita. Ketika kita ada di tengahnya malas banget gitu, terus kita tiba-tiba melihat apa tujuan kita tuh hidup di dunia, apa mimpi-mimpi kita. Insya Allah teman-teman akan kembali lagi semangat lah melihat mimpi-mimpi teman yang sudah. Dan kalau saya terbiasa ya nyatat apa yang ingin saya raih itu di kamar saya. Jadi kalau di kamar saya itu kan ada mading. Nah, mading itu saya taruh tulisan-tulisan apa yang ingin saya raih untuk beberapa tahun ke depan. Nah, pasti ya setiap manusia itu punya malas gitu ya. Terus kalau misalkan saya lagi malas gitu ngelihat tulisan itu lagi, wah saya jadi semangat lagi. Kalau saya sih itu. Halo Irfan. Lagi. Oke, baik Kak Sabti. Terima kasih. Saya jelas nggak Kak? Mas, ada putus-putus. Gimana? Oke, gini jelas nggak Kak? Oh, nggak pakai headset. Masih agak putus-putus Kak ini soalnya. Oke, Irfan mungkin bisa saya jawab ada di kolom chat. Iya Kak, boleh kalau gitu. Langsung saya jawab. Boleh Kak. Boleh. Langsung saya jawab. Oke, ini pertanyaan dari Femi. Assalamualaikum Kak, saya Femi. Tanya, gimana sih Kak caranya buat meyakinkan diri bahwa kita bisa mencapai goals yang kita buat? Nah, teman-teman, itu kan caranya buat kita bisa mencapai yang kita punyai tujuan hidup ya. Caranya teman-teman, hidup ini harus mempunyai depannya kita ingin menjadi seseorang gitu ya. Nah, ketika teman-teman mempunyai goals atau impian itu bagus, berarti teman-teman itu adalah makhluk hidup yang berpikir dan ingin berusaha. Maka teman-teman tulis aja goals teman-teman, dan teman-teman minta kepada Allah jangan lupa, dan juga teman-teman terus berusaha. Nah, masalah pencapainya yang gimana nanti ke depannya, teman-teman kalau sudah berikhtiar dan
sudah berusaha atau sudah berdoa juga, maka teman-teman harus bertawakal ya teman-teman. Dan jika sudah bertawakal, insya Allah teman-teman bisa ikhlas apapun yang nantinya akan terjadi gitu ya. Entah teman-teman nantinya akan tercapai impiannya atau tidak, yang penting teman-teman sudah berhentinya berusaha dan sudah berdoa. Tidak diam aja ya teman-teman, daripada teman-teman itu mempunyai berusaha maupun tidak berdoa, maka itu jadinya akan nol aja gitu ya. Gitu teman-teman. Oke, lanjut. Pertanyaan dari Jiah Fauzia. Oke, Assalamualaikum Kak, saya mau bertanya, bagaimana caranya supaya jadi orang yang tidak baperan ketika direndahkan ataupun disanjung oleh orang lain? Nah, teman-teman, untuk mengatasi ini sebenarnya kekuatan hati masing-masing orang itu berbeda-beda ya, tapi yang perlu teman-teman ingat adalah bagaimana ketika kata-kata orang itu tidak menjadi bumerang untuk kita sendiri, baik itu sanjungan ataupun rendahan gitu ya buat kita. Nah, teman-teman perlu ingat apapun yang ingin teman-teman lakukan dan apapun kata-kata orang itu tidak akan mempengaruhi apa yang ingin kita jalani ke depannya. Jadi abaikan aja kata-kata orang karena kita juga nggak hidup sama mereka gitu ya. Selagi apapun yang ingin kita raih itu tidak merepotkan mereka, maka ya udah biarin aja, toh kata-kata mereka tidak akan menghentikan pergerakan kita. Oke, lanjut. Nah ini Viana. Assalamualaikum Kak, izin bertanya bagaimana saya membangkitkan kembali semangat belajar setelah sempat down dikarenakan omongan teman-teman yang kurang mengenakan. Kayak tadi saya bahwasanya perkataan orang-orang itu tidak mempengaruhi kita bagaimana pergerakan kita ke depannya. Jadi apapun perkataan teman-teman kita itu ya udah biarin aja, toh mereka juga gak ngurusin banget kemajuan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan ada teman-teman kalian yang iri sama kesuksesan kita, berarti kita sudah berhasil berada selangkah jauh di depan daripada teman kita. Jadi ya udah biarinin aja apa kata mereka. Jadi kita tetap apa dengan porsi kita yang ingin meraih kesuksesan. Itu teman-teman. Assalamualaikum Kak, ini pertanyaan dari Dein ya. Saya Dein ingin bertanya, ada atau tidak Kak tips rahasia yang Kakak miliki agar kita tetap berkarya dan menghindari toksik dari teman sekitar. Terima kasih Kak gitu. Nah, ini untuk menghindari teman yang toksik ya. Jadi kalau misalkan teman-teman merasa kalau teman-teman memiliki teman yang toksik, maka ya sudah teman-teman lebih baik untuk tidak memiliki seseorang yang toksik gitu ya. Jadi hindari teman-teman yang toksik yang tidak mendukung apapun kegiatan teman-teman. Sebenarnya kalau definisi dari teman atau sahabat itu kan berarti mendukung ya. Berarti kalau misalkan teman kalian ini tidak tidak layak untuk dijadikan teman bagi kemajuan teman-teman semua. Tuh. Oke. Assalamualaikum Kak, ini ada pertanyaan dari Abrisan. Saya cek Kak Sakti, pemimpin kita di Abrisan. Iya mau bertanya gimana pemimpinnya tidak ada. Terima kasih Kak. Oke, kalau teman-teman ingin tahu bahwasanya saya juga berasal dari keluarga menengah ke bawah ya, tetapi karena saya mempunyai tekad yang kuat untuk terus meraih kesuksesan dan meraih cita-cita saya mencoba membangun komunikasi gitu ya, membangun komunikasi dengan orang tua, bahwasanya kita harus meyakinkan kedua orang tua bahwa kita bisa meraih mimpi-mimpi kita. Jadi teman-teman bisa untuk membangun komunikasi dulu yang bersama orang tua teman-teman dan yakinkan keluarga teman-teman itu bisa bahwa kalian itu mampu untuk meraih mimpi-mimpi kalian. Dan masalah dana, insya Allah kalau misalkan kita udah yakin dan kita mau berusaha, pasti jalan Allah pasti ada aja. Buktinya saya yang ingin sekali masuk ke perguruan tinggi dan ingin berkuliah, tetapi orang tua terhalang oleh dana gitu ya. Buktinya saya sekarang bisa
mendapatkan kuliah, mendapatkan beasiswa kuliah sampai nanti saya lulus, saya tidak ada dana apapun yang keluar untuk kuliah saya. Jadi saya tinggal kuliah aja. Bahkan sekarang saya bisa memberikan uang gitu, mengirim uang kepada orang tua saya di rumah. Gitu teman-teman. Jadi intinya di mana ada keyakinan, di situ pasti ada jalan. Assalamualaikum Kak, gitu. Maka saya ingin bertanya, ini dari Alvin ya, gimana caranya biar kita konsisten dalam belajar online? Karena banyak banget yang nggak konsisten, seperti halnya saya ketika belajar yang ada tiba-tiba nyolong waktu buat buka aplikasi lain gitu ya. Nah ini ya, kita butuh memanage waktu kita, di mana kita ketika ingin belajar dan di mana kita harus take break gitu ya. Tadi kan di poin yang kelima itu yang saya tunjukkan, itu ada take break. Jadi berhak untuk kita tuh istirahat sejenak ketika kita sudah melakukan aktivitas online kita. Tetapi jangan istirahat terus-menerus. Nah, jadi di list kalian itu ada jam dan ada peraturan bahwasanya di mana kalian segini itu harus kuliah. Halo? Halo, maaf ya tadi saya keluar. Halo Ivan, ada di sana? Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, maaf ya tadi saya keluar yang di laptop. Oke, saya lanjut di HP ini. Boleh dibacakan ininya pertanyaannya karena di HP tidak ada ya pertanyaannya karena baru masuk juga. Boleh moderator dibantu untuk pertanyaannya apa lagi? Oke Kak, saya bacakan. Tadi yang terakhir dari Alvin ya. Oke, sekarang ada nih dari Neng Elis Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana pandangan kakak tentang pendidikan di Indonesia jika 1 atau 2 tahun ke depan masih diadakan belajar daring? Apakah kualitas pendidikan di Indonesia akan maju? Itu Kak pertanyaannya. Mau diulangi atau tidak Kak? Halo, cek. Teman-teman suaranya masih ada nggak? Apa jelas? Jelas Kak, jelas. Cek teman-teman. Gimana? Apakah udah jelas? Jelas, Kak. Sudah Kak. Sepertinya mungkin dari Alvin bisa ini ya merangkap sebentar jadi moderator. Ini masih mencari sinyal nih. Oke Kak. Sedikit terganggu. Kak Sakti saya bacakan ulang ya pertanyaannya. Sudah bisa Iwan? Iya, silakan. Oke Kak. Ini ada pertanyaan dari Neng Elis Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Kak, bagaimana sih pandangan Kakak tentang pendidikan di Indonesia jika 1 atau 2 tahun ke depan masih diadakan belajar daring? Apakah kualitas pendidikan di Indonesia akan maju? Nah, itu dia pertanyaannya Kak. Oke, terima kasih itu tadi kepada siapa yang bertanya, Neng Elis ya. Jadi pendidikan di Indonesia akan maju atau tidak itu tergantung kepada kita sebagai generasi muda. Lebih tepatnya generasi
pembaharu bangsa gitu ya. Kalau penerus pasti kita semua adalah generasi penerus bangsa. Tapi jarang yang ada generasi pembaharu bangsa atau pembar bagus gitu ya. Yang intinya teman-teman, jadi kalau Indonesia itu bisa pendidikannya maju itu tergantung kepada kitanya. Apakah kitanya akan menjadi generasi yang produktif, apakah kitanya akan menjadi seseorang yang berguna dan bermanfaat bagi bangsa. Untuk itu teman-teman bisa tanyakan kepada diri kita masing-masing ya. Kalau kita ingin pendidikan kitanya maju, tetapi jika kitanya tidak ingin berubah, generasi bangsanya tidak ingin berubah menjadi generasi perubah bangsa, maka pendidikan di Indonesia akan statis saja. Jadi daripada kita terus mengkritik pemerintah dan banyakkan protes gitu ya, lebih baik kita tanyakan dulu kepada diri kita sendiri. Kontribusi apa yang telah kita berikan untuk negara Indonesia? Seperti itu. Oke. Ada lagi nih Kak, pertanyaannya dari Bunga Dharma Nugraha. Assalamualaikum Kak Sakti, saya mau bertanya. Misalkan Kak Safitri ini punya goals, tetapi lingkungannya sekitar atau lingkungan keluarga yang tidak mendukung. Nah, itu kan bisa membuat kita down atau bisa menjadi penghambat impian Kakak. Bagaimana Kakak mengatasinya? Oke, kalau ini berarti tadi ya, kembali lagi soal komunikasi. Jadi bagaimana pintar teman-teman untuk membangun komunikasi kepada lingkungan teman-teman sendiri. Nah, kalau teman-teman ngerasa lingkungan teman-teman itu tidak mendukung, maka bangun komunikasi yang baik. Bagaimana caranya kita meyakinkan lingkungan kita bahwasannya pilihan kita itu tepat. Tapi jangan juga melupakan saran-saran yang ada di lingkungan kita. Jadi saran orang tua maunya seperti apa dan kitanya tetapi mau seperti apa, baiknya juga diistiqorohkan ya teman-teman ya. Teman-teman tanya lagi ini ke jalur langit kepada Allah ya, bahwasanya mana nih pilihan yang tepat. Atau kita juga bisa mengambil jalan tengah di antara pilihan lingkungan teman-teman atau orang tua teman-teman dan juga keinginan teman-teman sendiri. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Kak. Pertanyaan dari Askol Hadi. Assalamualaikum Kak, nama saya Askol Hadi dari Waikanan. Boleh nih Kak kasih tips untuk meyakini orang tua atas kampus pilihan yang kita pilih. Kan ada orang tua yang menginginkan anaknya di kampus A, namun anaknya pengen di kampus B. Nah itu gimana tuh Kak caranya? Ya, kalau misalkan di kampus A itu adalah tujuan kalian dan di kampus B adalah tujuan orang tua kalian, dan kalau misalkan di kampus A itu lebih memumpuni dengan cita-cita teman-teman, misalkan teman-teman itu pengen ngambil jurusan pendidikan di kampus A, ini udah nih pilihan teman-teman, sedangkan orang tua teman-teman tuh pengennya kalian ini di jurusan kedokteran di kampus yang B gitu ya. Nah, teman-teman bisa yakinkan kepada orang tua teman-teman bahwasanya bilang, Pak, Mah, saya udah cocok di sini gitu, ini pilihan saya dan saya ingin yang ini gitu. Dan insya Allah saya akan membuktikan kepada kalian, kepada orang tua kita gitu ya, bahwasannya kita bisa sukses dengan jalan pilihan kita sendiri gitu. Dan untuk itu jika orang tua benar-benar sudah yakin, maka teman-teman harus membuktikannya dengan cara belajar yang aktif gitu ya, belajar yang aktif dan terus meraih teman-teman di jalan yang teman-teman sudah pilih. Karena apapun pilihan orang tua yang terbaik, tetapi jika hati kita tidak klik gitu ya di pilihan orang tua sekalipun, itu bakal susah ya teman-teman, karena kita gitu yang menjalankan. Jadi sebisa mungkin teman-teman membangun komunikasi yang baik, yakinkan terus orang tua teman-teman bahwa pilihan teman-teman itu tepat, dan juga setelah jika teman-teman sudah mendapat kantong ini dari restu orang tua, teman-teman benar-benar harus membuktikan bahwasannya pilihan teman-teman itu tepat. Gitu. Oke. Nah, ada lagi nih Kak dari Dein Fani. Assalamualaikum Kak, mau bertanya bagaimana caranya agar plan dan action-nya selaras Kak atau seimbang? Terima kasih. Oke, nah kalau teman-teman dalam menyusun plan itu jangan hanya satu, harus ada plan A dan plan B. Bahkan ada plan C juga tidak masalah. Karena jika di tengah jalan itu teman-teman pasti ada aja ya kendala. Ada aja kendala di mana teman-teman itu misalkan menemukan jalan buntu di plan A, maka teman-teman bisa menggunakan plan yang sudah teman-teman
bikin juga di awal, di plan B maupun di plan C. Gitu. Ada lagi? Oke. Nah, ada lagi nih Kak. Asal dari Septantia Nurul Khotimah. Assalamualaikum Kak, izin bertanya. Bagaimana pandangan atau solusi dari Kakak tentang anak negeri yang daerahnya masih belum mendapatkan jaringan internet untuk mendukung pendidikan pada masa sekarang? Terima kasih Kak. Gimana? Maaf, tadi. Bagaimana pandangan atau solusi Kakak tentang anak negeri yang daerahnya masih belum mendapatkan jaringan internet untuk mendukung pendidikan pada masa sekarang? Oke. Kalau untuk solusi ini sebenarnya juga gerakan sosial ya, gerakan sosial yang berkaitan di bidang pembagian kuota internet bagi pelajar-pelajar yang membutuhkan. Nah, teman-teman sebagai generasi penerus bangsa dan perubah bangsa, teman-teman bisa nih memberikan solusi kepada mereka yang memang kesulitan dalam ranah kuota pendidikan, ya, kuota internet untuk melakukan pembelajaran daring. Jadi teman-teman, inilah yang tadi saya berikan, teman-teman itu harus menjadi generasi perubah bangsa dan pemerhati bangsa tentunya. Jadi teman-teman bisa mendirikan atau gerakan sosial yang sekarang mudah sekali ya diakses melalui media sosial. Saya juga menggerakkan gerakan sosial saya itu namanya Pulsa Movement, itu melalui media sosial saja teman-teman selama ini. Jadi kita mengumpulkan uang dari donatur-donatur, dan kemudian kita salurkan uang itu menjadi kuota internet dan kita bagikan kepada pelajar-pelajar yang membutuhkan di pelosok-pelosok sana. Gitu teman-teman. Oke. Nah, ada lagi nih Kak yang bertanya. Dari Nurzikila. Assalamualaikum Kak. Boleh dong Kak ngasih tips-tips waktu belajar yang tepat? Ya. Apa lagi? Ada nih Kak. Boleh dong Kak kasih tips-tips waktu belajar yang tepat itu gimana gitu? Ada lagi Irfan atau Budiman pertanyaannya? Kak Budiman suaranya putus-putus. Silakan diambil alih oleh Kak Irfan lagi. Suaranya udah jelas kan Kak Irfan? Oh iya, sebelumnya suara saya udah jelas kembali nggak teman-teman? Sudah jelas Kak. Jelas, Kak. Oke, baik. Alhamdulillah akhirnya. Oke, baik. Sebelumnya teman-teman mohon maaf ya. Tadi ada kendala sinyal. Suara saya mantul ya teman-teman? Apa jelas teman-teman? Jelas Iya Kak. Irfan. Jelas-jelas. Tadi mantul sih, sepertinya ada 2 speaker gitu ya di sana. Iya nih, aduh. Kenapa ya? Oke, sekarang udah. Aduh. Oke, baik. Sebelumnya saya kembali ingin membacakan pertanyaan. Iya, silakan. Cek. Baik, Kak Sapti. Untuk pertanyaan berikutnya tadi mengenai dari Kak Nurzikila tentang tips untuk mengatur belajar yang tepat. Jadi mungkin pertanyaan ini mengarah ini ya kayak saya juga merasakannya tuh. Jadi bagaimana kita ini menggunakan HP kita ini atau mungkin belajar kita supaya
sinkron gitu Kak. Jadi kita lupa menyediakan waktu untuk belajar. Nah, kira-kira waktunya bagaimana sih Kak, waktu yang tepat untuk kita digunakan untuk Oke, belajar ya. Kak di media online seperti ini? Ya, baik Kak. Ya, oke. Kembali lagi ya teman-teman. Tadi juga saya sudah. Ivan bisa dimatikan dulu soalnya mantul suaranya. Oke, terima kasih Irfan. Nah, jadi teman-teman kembali lagi yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya teman-teman harus mencatat kegiatan teman-teman. Ingin apa hari ini? Gitu ya teman-teman. Nah, untuk di set your goals itu ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mempunyai rencana, teman-teman ingin mengapain aja nih hari ini. Jadi misalkan 1 jam untuk belajar, terus 1 jam untuk take a break. Take a break itu penting juga ya untuk kita ketika kita sudah menjalani aktivitas online kita, teman-teman juga berhak untuk memiliki waktu me time gitu ya. Me time untuk diri kita sendiri. Jadi kalau untuk rebahan gitu sebenarnya nggak salah teman-teman. Jadi teman-teman boleh aja rebahan, tetapi jangan sampai kebablasan gitu ya. Jangan rebahan terus gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mempunyai waktu rebahan 2 jam gitu, 2 jam ya maksimalkan untuk 2 jam itu. Teman-teman bisa membuka sosial media, membaca berita itu juga penting kan untuk teman-teman semua. Tapi untuk itu, setelah itu teman-teman harus mulai bangkit lagi untuk belajar lagi. Nah, kembali lagi ke catatan teman-teman, catatan harian teman-teman. Makanya itu penting saya sampaikan bahwasanya teman-teman harus memiliki catatan harian, minimal catatan harian ketika teman-teman di hari itu ingin ngapain aja. Gitu teman-teman. Oke, lanjut Irfan. Sakti udah Halo Irfan. terjawab. Cek teman-teman apakah Suaranya masih putus-putus terus ya. Nggak apa ya teman-teman, memang kendalanya kayak gini ya kalau daring, tapi tetap kita nikmati aja ya teman-teman. Oke, mungkin ini ada pertanyaan lagi nih, saya jawab langsung aja ya Irfan ya. kalau coba sekali lagi Kak, suara saya udah Halo Irfan, masuk atau belum? Masih boleh putus. di-mute dulu? Oke, terima kasih Irfan. Nih, saya membaca pertanyaan ini ini pertanyaan privat ya ke saya kirimnya. Assalamualaikum Kak Safti, saya Nova Alwan. Izin bertanya Kakak kan sering berbicara di depan umum terutama di acara offline. Nah, bagaimana cara Kakak menghilangkan rasa gugup atau menjadi percaya diri? Karena saya tidak jarang juga berbicara di depan umum, baik MC atau ceramah, tapi hampir setiap momen saya merasakan gugup atau kurang percaya diri. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Noval atas pertanyaannya. Jadi, mengenai kepercayaan diri untuk berbicara di depan umum. Jadi, kalau masalah ini masuk ke ranah public speaking sebenarnya ya, Kak ya. Jadi, gimana Kakak bisa melakukan berulang-ulang atau latihan terus dan kuasai materi apa yang ingin Kakak sampaikan. Jadi, kalau Kakak sudah merasa menguasai materi dan juga Kakak percaya diri atas apa yang ingin Kakak sampaikan, nah itu akan menjadi kekuatan bagi Kakak supaya bisa sangat menjadi percaya diri ketika Kakak menyampaikan apapun yang ingin Kakak sampaikan. Dan penting banget ya untuk jam terbang atau latihan terus-menerus. Jadi saya sebenarnya juga masih melakukan latihan di depan cermin gitu ya, melihat apakah ini sudah tepat penyampaiannya seperti ini, dan itu penting sekali di latihan. Dan juga jangan lupa perbanyak kosakata ya teman-teman, perbanyak kosakata ketika teman-teman ingin menyampaikan suatu hal, agar apa yang teman-teman ingin sampaikan itu tersampaikan dengan baik kepada audiens. Gitu.
Oke, ada lagi? Irfan, bisa dibantu? Ada lagi pertanyaannya? Oke nih Kak, Oke, ada. terima kasih Irfan. Ini pertanyaan ya. Ya, saya langsung saya jawab, teman. Bisa ya? Oke, pertanyaannya bagaimana agar kita tetap aktif gitu ya di organisasi. Jadi kalau masalah organisasi, teman-teman bisa membangun sense belonging dulu di organisasi teman-teman, bagaimana rasa saling memiliki di organisasi itu. Jadi teman-teman itu bisa membangun komunikasi ke anggota-anggota di organisasi teman-teman, bangun sense of belonging yang ada. Jadi kalau misalkan seseorang itu sudah mempunyai rasa sense of belonging atau rasa memiliki, saling memiliki, maka tanpa disuruh pun teman-temannya yang ada di organisasi itu akan merasa bertanggung jawab gitu ya, yang ada di organisasi. Masalah-masalah apa anjir? Oke, ini dari Alvin. Bagaimana sih Kak cara menghandle masalah-masalah saat belajar online? Ini masalah-masalahnya apa dulu ya? Kalau masalah-masalahnya dari kendala jaringan gitu, kendala jaringan mungkin teman-teman bisa, ya suara saya masih terdengar? Alhamdulillah masih Kak. Masih ya? Masih. Kalau kendalanya dari jaringan, mungkin teman-teman bisa membuat akses WiFi ya, WiFi di rumah teman ini. Kalau pakai WiFi IndiHome gitu ya, jadi Android ini. Jadi kalau untuk akses WiFi, teman-teman bisa, kalau akses di jaringan gitu ya, teman-teman bisa memasang WiFi gitu di rumah teman-teman masing-masing. Kebetulan ini kalau dari pihak WiFi sendiri pasti ada diskon gitu ya untuk pelajar dan mahasiswa. Saya sendiri menggunakan WiFi IndiHome di rumah dan itu ada cuma 160.000 gitu teman-teman. Jadi worth it gitu ya rumah. Nah kalau misalkan kendalanya dari diri teman masing-masing gitu, kendala entah malas atau apa gitu ya teman-teman, dan itu kembali lagi ke diri teman-teman masing-masing, bagaimana teman-teman bisa menghandle diri teman-teman masing-masing dengan cara membuat jadwal rutin setiap harinya dan membuat catatan mimpi-mimpi tentunya. Nah, itu untuk memotivasi teman-teman semua ketika teman-teman merasa. Ada lagi? Budiman bisa dibantu? Oke, ada nih Kak. Dari Neng Elis Fitriani. Assalamualaikum. Ini tadi udah pertanyaannya. Tadi Kamu udah, teman-teman yang jadi, lainnya jangan malu-malu. itu pertanyaan. Atau bisa langsung ya nanyanya open. Nah ya teman-teman jangan malu nih buat bertanya, lumayan Dan komunikasi langsung gitu sama saya, itu saya lebih suka gitu. Lumayan loh info itu, ilmunya bermanfaat banget. Halo, sebelum suara saya terdengar? Jelas Kak. Terdengar Irfan. Oh, tapi mantul-mantul ya di sini ya? Apa lagi? Enggak kok, enggak mantul. Oke, mungkin. Assalamualaikum narasumber. Halo. Ya, halo cek teman-teman. Ya, halo, assalamualaikum. Ya, kayaknya
Kalau pakai headset kayaknya nggak bisa Kak. Jadi harus ini. Mohon maaf ya teman-teman. Silakan tadi yang ingin bertanya. Ya, saya Yumif dari Probolinggo. Mau bertanya begini, kita sudah mengalami daring paling tidak sudah hampir 1 tahun ya. Apakah kedepannya masih tetap daring atau gimana gitu terus? Karena daring itu dirasakan sangat tidak efektif. Banyak wali murid yang beranggapan bahwa saya sudah capek-capek kerja dan saya juga harus belajar ulang pelajaran-pelajaran anak yang notabene wali murid juga tidak mampu untuk mengikutinya karena kesibukannya masing-masing. Bagaimana cara mensiasati pertanyaan tersebut? Andai kata saya sebagai pustakawan dikasih pertanyaan seperti itu seperti wali murid itu. Itu aja. Terima kasih. Ya, oke, bisa saya langsung jawab. Tidak, itu tergantung pemerintah ingin mengeluarkannya seperti apa kebijakannya ya, karena sekarang juga kalau kita lihat situasi COVID-19 ini setiap hari malah semakin menambah gitu ya, nggak ada berkurangnya sama sekali, dan kemudian vaksin juga katanya sudah masuk di Indonesia tetapi ternyata belum disebarkan gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk ditanya kita ingin daring atau enggak, sebenarnya itu belum bisa menjawab ya, kita sendiri belum bisa menjawab karena kita pun mengikuti aturan dari pemerintah. Dan kalau bagaimana, halo, masih ya, oke. Bagaimana orang tua? Ya, halo. Iya, oke. Bagaimana orang tua merasa resah gitu ya, tidak bisa mengatur waktunya ketika harus bekerja juga dan harus mengurusi anak di rumah gitu ya. Nah, untuk ini mungkin seorang guru bisa ya menginisiasi seperti kalau di daerah saya ini sudah ada dibuka offline juga gitu. Sekolah offline juga, tetapi hanya beberapa murid saja. Jadi misalkan gantian gitu, setiap hari Senin 15 murid, lalu nanti setiap hari Selasanya bergantian lagi 15 murid lagi, tapi murid yang berbeda-beda. Itu mungkin bisa dijadikan suatu solusi juga bagi kita seorang pengajar gitu ya, bagi kita seorang pengajar untuk menciptakan sekolah offline tapi tidak full offline gitu ya. Jadi ada offline-nya juga, ada online-nya juga gitu. Oke. Sudah terjawab atau belum tadi? Siapa yang bertanya? Soalnya di sini nggak kelihatan di HP ya. Saya Yumif dari SMP 9 Probolinggo. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Sudah menjawab atau atau masih ada yang mau dipertanyakan lagi? Enggak ada, sudah, terima kasih. Oke, kita aja. Oke. Ada yang bertanya lagi nih, Kak. Dari Miss Rina. Assalamualaikum, Kak. Izin bertanya. Enggak ada, terima kasih. Bagaimana Kakak bisa meraih beasiswa gitu? Oke, terima kasih pertanyaannya. Siapa tadi? Miss Rina ya. Jadi kalau soal beasiswa itu, Budiman boleh dulu, soalnya mantap suara saya. Oke, terima kasih. Nah, kalau soal beasiswa itu teman-teman tidak perlu khawatir ya, di setiap universitas itu, kalau kita memang ininya universitas ya, kalau setiap universitas itu memang ada yang namanya beasiswa. Setiap kampus itu pasti ada beasiswa. Jadi untuk teman-teman yang ingin lanjut berkuliah nih, teman-teman nggak perlu khawatir soal kendala ekonomi atau lain sebagainya. Yang penting teman-teman ada niat untuk meneruskan pendidikan, pasti kalau teman-teman yakin, insya Allah ada jalan. Nah, teman-teman untuk meraih beasiswa itu ada kategorinya ya, misalkan ada juga kategori tidak mampu atau menggunakan SKTM gitu ya, dan ada juga kategori berprestasi. Nah, bagaimana caranya? Caranya itu tergantung kampusnya masing-masing. Saat pembukaan beasiswanya, teman-teman bisa mencari tahu di kampus teman-teman yang ingin tuju. Nah, teman-teman mencari tahu beasiswanya itu seperti apa linknya dan seperti apa pendaftarannya. Biasanya sih kalau beasiswa itu ya kita daftar dulu menggunakan berkas-berkas, lalu kita wawancara dan mungkin juga ada tes tulisnya. Ada tes tulisnya, nah barulah pengumuman
teman-teman diterima atau tidak di beasiswa tersebut. Gitu teman-teman. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Viana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak. Izin bertanya, bagaimana circle pertemanan Kakak selama ini di perkuliahan, dan apakah circle pertemanan itu berpengaruh terhadap prestasi Kakak? Ya, circle pertemanan ini sangat berpengaruh ya, di mana kita harus memiliki teman yang sama-sama memotivasi kita untuk terus berkarya, dan untuk terus berprestasi. Jadi kalau teman-teman mempunyai circle pertemanan yang memang mendukung teman-teman untuk menjadi seseorang yang maju, maka teman-teman akan mengikuti kemajuan itu ya. Jadi ibaratnya gini lah teman-teman, kalau teman-teman bergabung dengan seorang tukang minyak wangi gitu ya, teman-teman maka akan tercium juga ya, ikut wangi juga gitu ya. Nah, sama teman-teman dengan logika itu, bahwasanya teman-teman ketika mempunyai circle pertemanan yang bagus, maka teman-teman akan terbawa maju juga dan akan terbawa semangat juga. Nah, selama ini kalau circle pertemanan saya di kampus itu, saya ada di dalam organisasi lembaga dakwah kampus, yang tentunya itu sangat menjaga rohani kita, dan juga teman-teman saya juga bergabung di beasiswa saya, beasiswa Etos ID. Nah, di beasiswa Etos ID ini saya bilang circle teman kita itu se-Indonesia, dan di sana tuh adalah bibit-bibit mutiara gitu ya, bibit mutiara di mana mereka tuh terus berprestasi. Nah, karena saya ada di circle pertemanannya itu, maka mau nggak mau saya juga terbawa termotivasi untuk terus berkarya, dan untuk terus berprestasi. Karena mau nggak mau itu seperti kalau dibilang tuntutan sih enggak ya, karena tuntutan saya juga senang berada di sana. Itu seperti ya pemacu gitu ya, untuk kita membawa diri kita tuh sama, ibaratnya sama atau setara lah dengan ada yang ada di sana gitu, orang-orang yang ada di sana. Gitu teman-teman. Sangat berpengaruh ya circle pertemanan. Jadi pilihlah teman-teman yang sehat. Oke. Ada lagi nih Kak, dari Dein Fani. Assalamualaikum Kak, bagaimana caranya menumbuhkan minat bakat membaca anak-anak zaman sekarang yang sudah terpengaruh oleh gadget? Nah, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, menumbuhkan minat baca, teman-teman bisa membangun namanya membaca literasi digital gitu ya. Diman boleh di-mute dulu. Oke. Nah, untuk menumbuhkan literasi pada anak-anak zaman sekarang itu bisa ya diinisiasi dengan literasi digital. Jadi teman-teman tidak hanya menyuruh anak-anak generasi zaman sekarang itu untuk membaca di buku saja, karena memang bagi anak-anak zaman sekarang tuh membaca di buku adalah suatu kebosanan gitu ya. Jadi teman-teman bisa menginisiasi dengan literasi digital. Misalkan teman-teman bisa membuat suatu bacaan itu menarik dalam bentuk poster gitu ya, dalam bentuk poster atau dalam bentuk buku-buku bacaan tetapi yang menarik gitu ya teman-teman, dan bisa teman-teman juga menulis novel digital gitu ya, dan itu bisa ditaruh ke anak-anak zaman sekarang. Mungkin itu lebih menarik untuk mereka baca daripada sekedar membaca buku-buku tulisan saja gitu. Literasi digital gitu ya teman-teman. Oke. Mungkin teman-teman ada satu pertanyaan terakhir atau tidak? Ada ini Kak dari Dini Adola. Assalamualaikum Kak, saya ingin bertanya Kak. Saya ingin menanyakan kesalahan-kesalahan Kakak yang ingin Kakak perbaiki untuk masa depan nanti agar mengalami perubahan terbesar untuk diri Kakak. Terima kasih. Boleh ditanya lagi pertanyaannya? Maaf. Oke. Saya ingin menanyakan apa kesalahan-kesalahan yang Kakak ingin perbaiki untuk masa depan nanti agar mengalami perubahan terbesar untuk diri Kakak. Oke. Sebelumnya teman-teman ya, saya ini sudah pernah merasa bahwa diri saya itu salah ya. Diri saya salah dulu
waktu sebelum ini, sebelum akhirnya saya berani gitu ya berbicara di depan orang banyak, mempunyai panggung untuk menyampaikan aspirasi saya di berbagai acara gitu ya teman-teman, saya adalah seseorang yang introvert gitu ya, pemalu dan bahkan untuk berkata aja itu deg-degannya Masya Allah ya gitu ya. Nah itu adalah saya yang dulu teman-teman, adalah saya yang dulu sebelum akhirnya saya bisa berbicara gini di depan teman-teman, saya itu gak pernah mau untuk diajak berbicara dulunya. Dan itu merupakan, menurut saya adalah suatu kesalahan yang ada di diri saya pada masa lalu, yang sudah saya perbaiki sekarang gitu teman-teman. Ya. Oke. Mungkin untuk pertanyaan sudah untuk apa namanya? Astagfirullahaladzim. Untuk pertanyaan kita close. Jadi kita langsung ke mungkin Kakak Sapti bisa memberikan kesimpulannya untuk kita semua. Oke, closing statement gitu ya. Oke, boleh Diman? Oh iya. Oke. Terima kasih ya teman-teman sudah bertanya banyak dan sudah antusias sekali mengikuti webinar kita pada kali ini, dan saya sangat nyaman sekali nih ada di sini sampai saya bolak-balik ya, tadi sebelumnya saya ada di tempat yang awal tadi saya memaparkan materi sampai saya akhirnya pindah ke ruang depan nih karena sinyalnya memang sangat tidak mendukung. Dan ya nyatanya teman-teman yang ada semua di sini itu teman-teman yang mau belajar, dan teman-teman yang ingin berubah dirinya menjadi lebih baik lagi. Ini terbukti dengan teman-teman tuh mau gitu ya berada dan mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar ini dan mendengarkan sepatah kata dua patah dari saya. Dan ini merupakan suatu awal yang baik untuk teman-teman semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik nantinya, pribadi yang lebih prestasi, maupun pribadi yang lebih berkarya menjadi perubahan satu bangsa. Dan untuk teman-teman semua, jangan pernah merasa bahwa teman-teman tidak pernah melakukan apapun, karena setiap orang itu ada masanya ya, dan setiap masa itu ada orangnya. Dan teman-teman juga tidak perlu mendengarkan apa kata orang yang tidak terlalu penting untuk teman-teman semua, untuk kemajuan teman-teman semua, karena orang-orang itu hanya berbicara saja teman-teman. Mereka tidak bisa merubah takdir kita, karena takdir kita itu ada di tangan kita sendiri dan ada di tangan Allah gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman fokus aja sama diri teman-teman masing-masing, raih apapun yang ingin teman-teman raih, dan jadilah yang terbaik versi teman-teman sendiri. Oke, itu aja. Terima kasih teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengupload keseruan kita pada kali ini. Untuk saya apresiasi juga tentunya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Sakti. Nah, teman-teman tadi itu dia ya kesimpulan yang diberikan oleh Kak Sakti. Intinya sih seperti yang ada di gambar itu, pemuda itu tidak baperan, tapi berperan. Nah, intinya kita harus jadi orang yang percaya sama diri sendiri, jangan dengar apa kata orang lain, dan kita harus tetap berusaha, berdoa, dan juga bertawakal. Itu sih. Oke, mungkin sudah selesai sesi tanya jawabnya. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Untuk MC saya persilahkan. MC-nya gue. Gimana sih? Iya, terima kasih untuk moderator Kak Irfan ya, terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Kak Alvin ya. Oke teman-teman semuanya, alhamdulillah banget udah selesai, dan alhamdulillah kita udah bisa mendapatkan materi yang sangat bermanfaat sekali untuk kita nanti ke depannya. Terima kasih untuk Kak Safti yang udah mau ikut serta, udah mau berpartisipasi dalam semoga ilmu yang Kakak berikan kepada kami semua bisa bermanfaat bagi kita. Oke teman-teman semuanya, langsung ke acara selanjutnya yaitu sesi doa yang akan dibawakan oleh Ananda Faisal Helmi. Waktu dan tempat kami. Sini.
salam nggak sih? Iya. Pakai salam. Nggak usah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد شاكر حمد نعيم حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسعادة في البدن وبركة في رزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في سكرة الموت والنجاة من النار وعلى عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Terima kasih untuk Ananda. Maaf, ada mana? Oke, terima kasih kepada Ananda Faisal. Oke teman-teman, sudah selesai acara webinar kali ini. Saya ingin sebagai MC ingin mengucapkan terima kasih terutama untuk materi yang sudah ingin memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Terima kasih juga untuk para panitia yang udah mau bekerja sama, dan terima kasih juga untuk para peserta yang udah mau juga berpartisipasi dalam webinar ini. Nah teman-teman semuanya jangan lupa kita akan ada sesi foto bersama. Jadi untuk seluruh peserta diharap untuk menyalakan kameranya. Kepada panitia, mungkin yang bisa foto. Nanti panitia tolong beri aba-aba ya, biar kita siap. Oke, saya hitung ya. Coba semuanya dihidupkan dulu kameranya. Saya tunggu dulu bentar. Jadi yang bernama Budiman itu sebenarnya adalah saya. Saya kasih klarifikasi dulu. Ini laptop saya gitu ya. Oke. Saya hitung ya. Yang pertama dulu. Ini ada tiga layar ya. Ini yang pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, yang kedua. Layar yang kedua. 1, 2, 3. Layar yang ketiga. 1, 2, 3. Ini ada beberapa yang belum sempat terfoto ya, nggak apa-apa. Hari ini ada 100-an peserta. Sudah, terima kasih. Terima kasih ya panitia dan teman-teman semua. Sampai jumpa lagi. Ya. Terima kasih. Kita live ya. Oke, terima kasih. Sangat baik untuk Kak Sakti. Teman-teman semuanya, jangan lupa untuk mengisi Google Form yang sudah oleh panitia.